Seri kedua Pendekar Empat Alis. Bandit Penyulam. Karya Hulung. Bab 1. Sejumlah perampokan. Panas yang menyengat. Sinar matahari seperti pisau panas, menusuk tanpa belas kasihan pada jalanan yang kotor dan berdebu. Bahkan bekas luka di wajah Chang Mentian tampak terpanggang hingga merah. Tepatnya ada 3 bekas luka itu dan sekitar 7 atau 8 macam luka dalam telah memberikan dirinya kemasyhuran dan posisi yang ia nikmati sekarang ini. Bila cuaca berubah menjadi lembab atau hujan, luka dalamnya akan mulai berdenyut-denyut lagi, menyebabkan ruas-ruas tulangnya terasa sakit, dan ia tentu akan teringat lagi pada pertarungan-pertarungan dahsyat di masa mudanya dan merasa sangat bersyukur. Bisa bertahan hidup selama ini bukanlah hal yang mudah. Bisa menjadi seorang wakil kepala perusahaan ekspedisi yang pendapatannya 500 tael perak sebulan malah lebih sulit lagi, karena posisi itu didapatkan dengan darah dan keringat. Akhir-akhir ini ia jarang mengawal sendiri barang-barang antaran perusahaannya. Kepala perusahaan ekspedisi, pembawa kedamaian, adalah juga kakak seperguruannya. Mereka berdua menghabiskan waktu beberapa tahun terakhir ini dalam hidup yang tentram dan damai, berlatih sedikit kungfu di pagi hari, minum arak di malam hari. Dengan melihat bendera, pedang besi tombak emas, sudah cukup membuat orang-orang di wilayah Tenggara menjauh dari barang-barang antaran perusahaan, pembawa kedamaian. Tetapi barang antaran kali ini terlalu penting, si pemilik meminta kedua saudara seperguruan itu melakukan sendiri seluruh proses antaran. Tapi karena sang kepala sedang sakit, Chang Mentian terpaksa mengambil kembali sepasang pedang besinya yang masing-masing berbobot lebih dari 13 kg dan memimpin sendiri ekspedisi kali ini. Minggir. Pembawa kedamaian. Tolong minggir. Si tua Zhao yang berada di depan berteriak-teriak untuk membuka jalan bagi rombongan ekspedisi itu. Ia telah berkecimpung di dunia ekspedisi ini selama 20 tahun. Ia masih memiliki suara yang menggelegar, terutama setelah ia meminum beberapa kendi arak golok api selama istirahat makan siang yang membuat tenaganya bangkit kembali lebih dari biasanya. Chang Mentian mengeluarkan sehelai sapu tangan berwarna hijau dan menghapus keringat di keningnya. Waktu tiada memberi ampun, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia telah bertambah tua. Setelah misi kali ini selesai, mungkin sudah tiba waktunya untuk menggantung pedang dan berhenti dari pekerjaannya ini. Saat itu matahari benar-benar terik. Jika ada sebuah tempat untuk berteduh, mungkin tidak ada salahnya untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Chang Mentian menyentakkan tali kekang kudanya dan berderap ke depan. Ia baru saja hendak memberikan instruksi pada si tua Zhao ketika tiba-tiba ia melihat seseorang yang sedang sibuk menjahit, duduk di tengah jalan. Seorang laki-laki bertubuh besar dan berjenggot. Selama berkelana di dunia persilatan 30 tahun lebih, Chang Mentian belum pernah melihat seorang laki-laki menyulam, apalagi orang itu melakukannya di tengah terik matahari sambil duduk di tengah jalan raya. Mungkinkah ia gila? Orang itu benar-benar tampak seperti orang gila, karena permukaan jalan itu sudah cukup panas untuk menggoreng sebutir telur, dan ia pun masih mengenakan sebuah mantel dari kain katun berwarna ungu kemerah-merahan. Anehnya, sementara semua orang yang mengenakan selembar baju tipis saja telah dipenuhi oleh keringat, tidak terlihat setetes pun keringat di wajah laki-laki ini. Chang Mentian mengerutkan keningnya, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat pada rombongannya agar berhenti, dan melirik ke arah si tua Zhao. Si tua Zhao adalah orang yang telah lama berkecimpung di dunia persilatan, ia telah menjadi anak buah Chang Mentian sejak Chang Mentian pertama kali melakukan tugas ekspedisi. Tentu saja ia langsung faham tentang keinginan majikannya. Maka ia pun tertawa kecil untuk membersihkan tenggorokannya dan berjalan menghampiri orang itu. Laki-laki berjenggot itu sedang berkonsentrasi menyulam sebuah bunga, persis seperti seorang gadis yang baru jatuh cinta dan sedang duduk di kamarnya sambil menjahit gaun pengantinnya sendiri. Ia seperti tidak sadar bahwa selusin lebih kereta kuda telah berhenti karena dirinya. Bunga yang ia sulam di atas kain itu adalah bunga mawar. Mawar hitam, sulamannya jauh lebih indah daripada yang bisa dibuat oleh gadis manapun. Sobat, keahlian menyulammu itu benar-benar mengagumkan, tapi sayangnya ini bukan tempat untuk menjahit. Si tua Zhao tiba-tiba berkata dengan keras. Suaranya memang sudah menggelegar, dan sekarang ia sengaja menakut-nakuti laki-laki itu. Tapi tidak disangka, bukan hanya laki-laki itu tidak mengangkat kepalanya, ia bahkan tidak berkedip sedikit pun.
Apakah ia bukan hanya gila tapi juga tuli? Si tua Zhao berjalan lebih dekat lagi dan menepuk pundak orang itu. Sobat, bisakah kau biarkan kami lewat? Kau lihat. Tiba-tiba ia berhenti dan ekspresi wajahnya berubah. Waktu ia tadi mengulurkan tangannya untuk menepuk pundak laki-laki itu, jarum di tangan laki-laki berjenggot itu kebetulan terangkat sedikit dan menusuk punggung tangannya. Apalah artinya tusukan jarum sekecil itu bagi seorang laki-laki yang tidak bakal mundur oleh goresan golok? Si tua Zhao semula tidak peduli, tapi saat ia ingin menarik kembali tangannya, ternyata tidak bisa. Separuh tubuhnya telah kaku. Setan apa yang ada di ujung jarum itu? Si tua Zhao mundur 3 langkah ke belakang dan mengamati tangannya dengan teliti. Tidak ada bengkak sedikit pun, tapi tangan itu tidak mematuhi perintah otaknya lagi. Ia terkejut dan juga marah. Changmen Tian melayang turun dari kudanya dengan indah dan berjalan dengan cepat ke arah laki-laki berjenggot itu. Indah sekali mawar yang kau sulam itu, sobat. Ia berkata, sambil merangkap tangannya. Laki-laki berjenggot itu tidak mengangkat kepalanya, tapi tiba-tiba ia tertawa. Aku bisa menyulam yang lainnya juga. Benarkah? Apa? Orang buta. Orang buta tidak mudah disulam. Changmen Tian mendengus. Sebaliknya, orang buta yang paling mudah, 2 kali tusuk dan kau dapat 1. Memang si kedok hitam itu berkut-gedut, Akim, lalu kenapa? Oh, benarkah? Bagaimana caranya? Seperti ini. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan menusuk ke wajah si tua Zhao sebanyak 2 kali. Si tua Zhao mengeluarkan suara jeritan yang menyayat hati dan jatuh ke tanah. Sambil menutupi wajahnya dengan tangannya, ia meronta-ronta di atas tanah dengan kesakitan, sementara darah menyembur di antara jari-jarinya, darah dari matanya. Wajah Changmen Tian berubah dan ia segera memegang pedangnya. Tapi si brewok itu masih duduk di situ dengan santai, tampaknya ia hanya memikirkan urusannya sendiri saja. Lihat. 2 kali tusuk, 1 orang buta. Gerakan yang cepat, sobat. Changmen Tian tertawa kecil dan berkata dengan dingin. Menyulam orang buta adalah keahlianku, 72 kali tusuk dan aku bisa memberimu 36 orang buta. Si brewok menjawab seenaknya. Untuk misinya kali ini, Changmen Tian telah membawa 35 orang anak buah. Bila termasuk dirinya, jumlah mereka adalah 36 orang. Orang yang ia bawa adalah jago-jago kelas 1, mereka semua telah maju dan berada di sampingnya. Apa yang kau lakukan di sini? Mau membalas dendam atau merampok barang? Walaupun ia terkejut, Changmen Tian masih berusaha tetap tenang. Aku di sini untuk menjahit. Apa yang akan kau jahit? Pertama aku akan menjahit sendiri 36 orang buta, lalu aku akan menjahit kereta kuda senilai 800.000 tael untuk dibawa pulang bersamaku. Changmen Tian tertawa panjang. Lucu, pedangku ini juga bisa menjahit sesuatu. Apa? Orang mati. Tawanya berhenti, pedangnya pun telah terhunus. Pedang besi yang besar ini mungkin bukan sebuah senjata yang sangat berat, tapi pedang itu tetaplah pedang yang telah digunakan oleh Tuan Pedang Besi di masa lalu. Changmen Tian telah menyempurnakan pedang ini selama 40 tahun, kalau tidak bagaimana mungkin ia masih bisa hidup sampai sekarang? Anak buahnya telah menghunus senjata mereka pula, seperti golok sayap Raja Wali, tombak sang bijaksana, dan pedang gerbang neraka. Bila bertempur dengan penjahat, orang-orang perusahaan ekspedisi tidak perlu mematuhi aturan-aturan dunia persilatan, dan tidak perlu harus bertarung 1 lawan 1. Liang Qingxi, ayo! Tusuk matanya! Changmen Tian berteriak. Jika kau ingin membutakan orang lain, maka orang lain pun tentu ingin membutakanmu. Ini adalah hukum di dunia mereka. Sebuah gigi untuk sebuah gigi, sebuah mata untuk sebuah mata. Tapi si brewok masih menyulam ketika sebuah pedang seberat lebih dari 13 kg berdesing ke arahnya. Tombak sang bijaksana melakukan gerakan, minuman naga beracun, dan menyerang pinggang orang itu. Semua pegawai perusahaan pembawa kedamaian telah diberikan latihan 1 atau 2 ilmu kungfu oleh kedua saudara seperguruan itu. Karena itu, bila bertarung, mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dengan sempurna. Selesai. Si brewok besar itu tiba-tiba tertawa.
Ia telah menyelesaikan sulaman mawarnya dan jarum itu pun tiba-tiba melesat dari arah samping. Dalam sebuah kilatan sinar dingin di sekelilingnya, Chang Mentian tiba-tiba menyadari bahwa sinar itu telah berada di depan matanya. Tidak seorang pun bisa menguraikan kecepatan ini, dan hampir tidak ada orang yang mampu menghindarinya. Chang Mentian meraung, pedang tiba-tiba terbang dari tangannya, tapi tubuhnya telah roboh ke atas tanah. Buk! Pedang besi itu menancap hampir setengah meter pada sebuah batang pohon di pinggir jalan. Saat itu si brewok besar telah selesai menyulam orang buta keempat. 72 kali tusuk, 36 orang buta. Kecepatan yang mengerikan, kekejaman yang luar biasa. Selai kain jatuh ke atas wajah Chang Mentian. Di atasnya tersulam sebuah mawar merah besar. Bila Jiang Zhongwei berjalan, selalu terdengar suara gemerincing, seolah-olah ia adalah sebuah lonceng. Tentu saja ia bukan lonceng. Jiang Zhongwei adalah komandan pasukan pengawal Istana Kerajaan Damai Selatan, orang yang sangat agung dan berkuasa. Di dalam Istana Kerajaan ada sejumlah tempat yang sangat rahasia. Dan di pintu-pintu yang menuju ke tempat-tempat itu terpasang gembok. Dan semuanya ada di bawah pengawasannya. Siapapun orang yang membawa 30 rangkaian kunci, atau lebih tentu akan bergemerincing bila mereka berjalan. Ia benar-benar orang yang dapat diandalkan. Ia bukan hanya tenang dan kalem, dan setia hingga ke tulang sumsumnya, ia juga telah melatih tubuhnya dalam ilmu keji 13 pengawal, maka biarpun ilmunya itu belum mencapai taraf tak bisa ditembus oleh golok atau tombak, tetap saja sangat sukar untuk melukainya. Tapi tidak sukar baginya untuk melukai orang lain. Telapak pasir besinya telah mencapai 90% kesempurnaan dan mampu membelah balok kayu atau menghancurkan batu karang menjadi pasir. Bila pangeran mempercayakan sebuah kunci lagi padanya, tentu ada perasaan lega di dadanya, tahu bahwa kunci itu akan aman. Saat itu ia hendak mengambil kembali sebuah untayan intan dan sepasang giok datar dengan sebuah lubang di tengahnya, yang biasanya digunakan pada upacara-upacara resmi di Cina. Dari ruang harta kerajaan. Hari ini adalah hari ulang tahun selir kesayangan pangeran dan pangeran telah menjanjikan perhiasan itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Seperti kebanyakan orang di dunia, pangeran selalu bermurah hati pada wanita yang ia cintai. Lorong yang panjang itu menyembunyikan ketenangan yang mencekam, karena tempat itu sangat dekat dengan ruang harta kerajaan. Siapapun yang melewatinya akan mendapat hukuman mati. Setelah memasuki daerah terlarang itu, setiap 7 atau 8 langkah tentu ada seorang pengawal yang dipilih sendiri oleh Jiang Zhongwei, berdiri dalam keadaan siaga seperti patung batu. Orang-orang ini telah melalui prosedur latihan yang keras dan ketat, seekor lalat yang terbang dan mendarat di wajah mereka atau seseorang yang menginjak kaki mereka pun tak akan sanggup menggerakkan mereka sedikit pun. Jiang Zhongwei bukan hanya memiliki pengaruh yang sangat besar dan populer di antara mereka, perintah-perintah yang ia berikan juga jelas dan mutlak. Jika ada yang lalai dalam tugasnya dan membiarkan seekor anjing saja masuk ke daerah terlarang itu, maka hukuman mati akan menunggu mereka. Bahkan ia sendiri harus mengucapkan kata sandi untuk hari itu sebelum memasuki daerah tersebut. Kata sandi untuk hari ini adalah, matahari dan bulan bersinar terang. Karena hari ini adalah hari yang sangat cerah menurut penanggalan. Bahkan pada wajah Jiang Zhongwei yang kaku dan serius itu terlihat sedikit perasaan bahagia. Karena ia juga diundang ke pesta ulang tahun selir kaisar itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia akan segera berganti pakaian dan bergabung dengan pesta itu. Karena itu langkah kakinya sedikit lebih cepat daripada biasanya. 8 orang pengawal berpakaian sutra dan bersenjatakan golok berjalan mengikutinya. Pengawal-pengawal berpakaian sutra itu adalah orang-orang yang berasal dari satuan pengawal terbaik, apalagi 8 orang ini adalah orang-orang pilihan di antara 100 orang pengawal berpakaian sutra. Jiang Zhongwei adalah orang yang sangat berhati-hati. Pintu-pintu besar yang menuju ke ruang harta kerajaan dipasangi gembok yang sangat kuat. Ada 3 lapis pintu, masing-masing tebalnya lebih dari setengah meter, dan gembok di pintu-pintu itu semuanya dibuat oleh pandai besi terbaik. Jiang Zhongwei akhirnya membuka pintu terakhir dan hembusan udara yang dingin dan lembab menerpa wajahnya. Tempat ini seperti kebanyakan ruang harta di seluruh dunia, dingin, lembab, gelap dan suram. Persis seperti kuburan. Satu-satunya perbedaan adalah kuburan menyimpan orang-orang mati, di tempat ini seekor semut mati pun tidak ada.
Setiap kali Jiang Zhongwei masuk ke sini, ia selalu mendapat sebuah pikiran yang aneh. Jika seseorang berhasil memiliki seluruh harta yang ada di ruangan ini, tapi ia harus tinggal di dalamnya, apa enaknya hal itu? Bahkan jika kau memberikan seluruh harta di dunia ini padanya, ia tidak akan mau tinggal di tempat ini satu hari pun. Pikiran ini pun kembali muncul di benaknya kali ini. Ketika ia mendorong pintu itu hingga terbuka dan berjalan masuk, satu-satunya keinginannya adalah keluar secepat mungkin. Ia tidak menyangka kalau sekali ini ia masuk maka ia tak akan pernah keluar lagi. Tak dapat dipercaya, di dalam ruangan yang dingin, lembab dan suram itu ada seseorang. Orang hidup. Wajah orang ini tertutup oleh jenggotnya, ia mengenakan sehelai mantel katun berwarna ungu kemerah-merahan, dan anehnya, sedang duduk di atas sebuah peti harta sambil menjahit. Jiang Zhongwei bahkan tidak bisa membayangkan sesuatu seperti ini di dalam mimpinya, ia hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Tapi di depannya memang ada seseorang, sedang duduk di sana sambil menjahit, seorang laki-laki hidup. Apakah dia hantu? Selain hantu, siapa lagi yang bisa masuk ke sini? Jiang Zhongwei tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri dan ia bergidik sendiri. Laki-laki brewok itu sedang berkonsentrasi menyulam, persis seperti sikap seorang gadis yang sedang duduk di kamarnya sambil melamun tentang kekasihnya. Ia sedang menyulam bunga mawar hitam di atas sehelai kain satin merah. Ia akan segera berganti pakaian dan bergabung dengan pesta itu. Karena itu langkah kakinya sedikit lebih cepat daripada biasanya. 8 orang pengawal berpakaian sutra dan bersenjatakan golok berjalan mengikutinya. Pengawal-pengawal berpakaian sutra itu adalah orang-orang yang berasal dari satuan pengawal terbaik, apalagi 8 orang ini adalah orang-orang pilihan di antara 100 orang pengawal berpakaian sutra. Jiang Zhongwei adalah orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jiang Zhongwei memberanikan diri dan bertanya. Aku berjalan masuk ke sini. Si brewok besar bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika ia menjawab dengan cara seenaknya. Kau tahu tempat apa ini? Tempat untuk menjahit? Jadi kau datang ke sini untuk menyulam? Jiang Zhongwei tertawa dingin. Karena hanya di sini aku bisa menyulam apa yang ingin kusulam. Si brewok besar mengangguk. Dan apakah itu? Seorang Jiang Zhongwei yang buta. Jiang Zhongwei mundur ke belakang dan tertawa seperti orang gila. Hanya bila ia sedang marah dan bersiap untuk membunuh, ia tertawa gila seperti ini. Dengan suara tawa yang masih bergema, tubuhnya melesat maju. Telapak tangannya mengaung di udara seperti harimau ketika ia mengeluarkan ilmu telapak pasir besi yang mampu menghancurkan balok kayu. Tiba-tiba ia merasa bagian tengah telapak tangannya kaku untuk sesaat, seolah-olah ia baru disengat oleh seekor lebah, tapi seluruh kekuatan di telapak tangannya tiba-tiba dan secara misterius telah menghilang. Saat itulah sekilas sinar dingin tiba di depan matanya. Ilmu keji 13 pengawal, mungkin merupakan ilmu terkuat di dunia dalam hal membuat kebal tubuh seseorang, tapi ilmu itu tidak mampu melindungi mata pemiliknya. Para pengawal yang berada di luar tiba-tiba mendengar suara jeritan yang menyayat hati dan berusaha mencoba masuk, tapi pintu besi itu telah ditutup dari dalam. Saat mereka akhirnya berhasil membuka paksa pintu itu, Jiang Zhongwei yang tak sadarkan diri terlihat tergeletak di lantai. Sehelai kain satin berwarna merah darah tampak menutupi wajahnya. Di atas kain satin itu tersulam sebuah mawar hitam. Dupa telah dinyalakan di ruang meditasi itu. Hua Menlou telah selesai mandi dan duduk dalam diam di sana, menunggu. Jika kau ingin merasakan masakan Huishio labu pahit, bukan hanya kau harus membersihkan diri dulu, tapi kau juga harus sabar. Huishio labu pahit bukanlah orang yang sering memasak, bukan hanya tamunya harus orang-orang tertentu, tapi suasana hatinya juga harus dalam keadaan baik. Tamu-tamu hari ini adalah orang-orang yang istimewa, selain dari Hua Menlou, juga ada pertapa cemara kuno dan orang yang mengaku sebagai jago catur nomor 1, jago puisi dan arak nomor 2, dan jagoan nomor 3 dalam hal ilmu pedang, tosu, pendeta Tao, kayu. Jelas orang-orang ini bukanlah tamu-tamu biasa, karena itu Huishio labu pahit merasa sangat gembira hari ini. Pada saat matahari terbenam, suara lonceng yang nyaring dan jernih bisa terdengar, menandai datangnya malam. Saat itu Hua Menlou berjalan keluar. Pertapa cemara kuno dan tosu kayu telah menunggunya di halaman.
Angin malam bertiup di hutan bambu, hari yang panas menyengat telah berada di sisi lain matahari terbenam. Kedua tetua telah menungguku, aku tak tahu bagaimana caranya memaafkan diriku sendiri. Hua Menlou tersenyum dan menyapa mereka. Tosu Kayu tertawa. Tetua sekte Wudang yang tidak pernah menurut dan selalu berbeda ini ternyata juga telah mengganti jubah tosunya yang ditambah lebih dari 1000 kali itu dengan sebuah pakaian biru yang bersih dan berkilauan. Karena ia tidak ingin terikat pada aturan-aturan dan harapan orang lain, ia bersedia melepaskan posisi ketua Wudang. Tapi agar dapat merasakan masakan Huishio labu pahit, ia mau menderita sedikit. Setiap orang tahu tentang sifat Huishio labu pahit yang aneh. Tampaknya si Tosu tua ini benar. Pertapa Cemara Kuno menarik nafas. Apa yang dikatakan Bapak Pendeta? Hua Menlou bertanya. Aku mengatakan bahwa kau tentu tahu bahwa kita berada di sini. Bahkan jika kami berdiri tak bergerak, kau akan tetap tahu. Tosu Kayu tertawa. Tapi aku tak bisa membayangkan bagaimana kau tahu kalau kami ada di sini. Pertapa Cemara Kuno menarik nafas lagi. Aku juga tidak. Tosu Kayu membenarkan. Tapi aku punya sesuatu yang tak bisa kau tandingi. Dan apakah itu? Bila aku menemui sesuatu yang tak bisa kubayangkan, aku akan berhenti memikirkannya. Tosu Kayu bergurau. Itulah sebabnya aku selalu berpendapat bahwa jika kau berhenti minum, kau tentu akan hidup sampai umur 300 tahun. Pertapa Cemara Kuno bergurau juga. Untuk apa aku hidup selama 300 tahun jika aku tak boleh minum? Tirai bambu di ruang meditasi itu telah diangkat. Tapi dari arah sana tercium aroma makanan yang sangat enak, cukup enak untuk menggiring siapapun ke meja dan mengharapkan makanan itu. Masakan sayur Huishio labu pahit benar-benar tak ada tandingannya di dunia ini. Pertapa Cemara Kuno menarik nafas. Ia selalu mengatakan bahwa masakannya bahkan cukup untuk menggoda sang Buddha. Tosu Kayu berkata sambil tertawa. Makanan telah diletakkan di atas meja, apalagi yang kita tunggu? Pertapa Cemara Kuno memberi komentar. Sambil menyingkap tirai bambu itu, mereka berjalan masuk, dan semuanya terkejut. Bukan hanya makanan telah disiapkan di atas meja, di situ pun telah ada seseorang yang sedang makan sepuas-puasnya. Tamu tak diundang ini tidak menunggu mereka, ia pun tidak mandi. Kenyataannya, bukan hanya tubuhnya penuh dengan lumpur dan debu, tubuhnya pun menyiarkan bau keringat yang menyengat. Tapi bukan hanya Huishio labu pahit tidak mengusirnya pergi, ia malah duduk di sampingnya, terus-menerus memasukkan makanan ke dalam mangkuknya, seolah-olah ia takut kalau tamu ini tidak cukup makannya. Huishio ini pilih kasih. Tosu Kayu menarik nafas. Kita adalah orang yang ia undang, tapi ia membiarkan orang lain lebih dulu makan. Pertapa Cemara Kuno setuju. Dan ia menyuruh kita mandi, tapi orang ini tampaknya seakan-akan baru saja bergulingan di sebuah kubangan lumpur. Tosu Kayu meneruskan. Huishio labu pahit tertawa mendengar ucapan mereka. Benar, Huishio ini pilih kasih, tapi hanya untuk satu orang ini, jadi kalian tidak usah marah. Kenapa kau begitu memperhatikannya? Tosu Kayu bertanya. Karena aku tak tahu apa yang harus dilakukan bila aku bertemu dengannya. Aku tidak menyalahkanmu, Tosu Kayu pun tertawa. Terakhir kali kami bertemu, orang ini mencuri 2 kendi arak merah perawan yang telah kusimpan selama lebih dari 50 tahun. Dan yang bisa kulakukan hanyalah menatapnya dengan marah. Bahkan sang Buddha pun kehabisan akal bila orang ini muncul. Hua Menlou tersenyum masam. Siapa lagi orang ini kalau bukan Lu Xiaofeng? Sepiring daging babi dan sepiring tahu telah habis waktu Lu Xiaofeng akhirnya berhenti dan melemparkan sebuah senyuman ke arah 3 orang tamu itu. Silakan caci maki diriku jika kalian ingin, aku akan terus makan. Kalian suka mencaci maki, aku kebetulan suka makan. Orang lain mungkin akan terperdaya oleh tipuanmu, tapi aku tidak. Tosu Kayu tertawa terbahak-bahak dan duduk. Segera 3 potong daging bebek juga menghilang ke dalam perutnya. Hua Menlou duduk di samping Lu Xiaofeng, dan segera mengerutkan keningnya. Kau biasanya tidak bau sama sekali, kenapa hari ini baumu seperti seekor anjing yang baru merangkak keluar dari kubangan? Karena aku belum mandi selama 10 hari. Berapa hari? Hua Menlou terkejut mendengar jawaban itu. 10 hari. Kenapa kau tidak mandi selama 10 hari ini? Hua Menlou mengerutkan keningnya tanda tidak setuju.
Aku sibuk. Sibuk melakukan apa? Sibuk melakukan sesuatu karena kalah judi. Dengan siapa kau kalah berjudi? Selain si Kong Sai Sing, siapa lagi? Lu Xiaofeng menarik nafas. Bagaimana kau kalah darinya? Ingat saat aku mempermalukan dirinya waktu kami bertanding salto? Lu Xiaofeng tertawa. Kali ini ia datang padaku dan ingin bertanding ulang. Bagaimana aku bisa menolak? Tentu saja kau menerima. Tapi ternyata bajingan kecil itu tidak berbuat apa-apa selain berlatih salto terus-menerus pada akhir-akhir ini. Dalam 2 jam ia bisa bersalto 680 kali. Apalagi yang bisa kulakukan setelah itu? Jadi kau kalah darinya. Kami sepakat bahwa jika aku menang, ia harus, mulai saat itu, berlutut dan memberi hormat padaku, dan berteriak sekuat-kuatnya, "Paman," jika ia melihatku lagi. Dan jika aku kalah, maka dalam 10 hari berikutnya aku akan menggali dan mencarikan seekor cacing untuk setiap salto yang ia lakukan. Hua Menlou tertawa. Tak heran kau sendiri mirip seekor cacing sekarang. Apakah kau benar-benar menggali dan mencarikan 680 ekor cacing untuknya? Tosu Kayu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan bertanya di antara derayan tawanya. Beberapa hari pertama tidak seburuk itu, aku berhasil menemukan banyak cacing. Lu Xiaofeng menarik nafas dan memasang senyuman angkuh. Tapi kemudian, mencari seekor cacing pun jadi lebih sukar daripada seorang pemalas yang mencari istrinya. Untuk apa si Raja Pencuri membutuhkan semua cacing itu? Pertapa Cemara Kuno bertanya. Ia tidak butuh. Lu Xiaofeng menjawab dengan nada pahit. Ia hanya ingin melihatku menggali cacing. Siapa yang menyangka Lu Xiaofeng akan mengalami nasib seperti hari ini? Tosu Kayu tertawa terbahak-bahak. Membuatmu merasa senang sekali. Kau ingin bertaruh juga denganku? Lu Xiaofeng mengusulkan, matanya sedikit berputar-putar di kelopak matanya. Taruhan apa? Minum. Aku tak akan terperdaya. Tosu Kayu berkata sambil tersenyum. Jadi kau mengakui kekalahanmu? Lu Xiaofeng meliriknya dari samping. Dari dulu aku telah mengakuinya. Dalam hal minum aku bukan tandinganmu, dalam hal ilmu pedang aku bukan tandingan si Men Cui Su dan Ye Guxing. Jika kau benar-benar ingin bertaruh denganku, mari kita bertanding catur. Kau kira aku akan terperdaya? Lu Xiaofeng tertawa. Orang lain tahu bahwa aku adalah jago nomor 1 di dunia dalam hal catur, tapi mereka tidak tahu bahwa ada satu lagi kemampuanku yang tak bisa ditandingi orang lain. Tosu Kayu berkata dengan bangga. Apa itu? Makan, kau mau bertanding makan denganku? Aku ingin, tapi aku bukan gentong nasi. Lu Xiaofeng menarik nafas. Catatan, istilah gentong nasi, atau fentong, adalah ejekan dalam bahasa Cina. Siapa yang mengira kalau Lu Xiaofeng yang terkenal di seluruh dunia mau mengaku kalah? Ini benar-benar peristiwa langka. Tosu Kayu pun menarik nafas. Kenyataannya, akhir-akhir ini ia bukan lagi orang yang paling terkenal di dunia persilatan. Huishio Labu Pahit tiba-tiba membuat pernyataan. Memangnya ada orang lain lagi? Lu Xiaofeng bertanya. Siapa menurutmu? Si Men Cui Su. Kabar burung mengatakan bahwa ia sedang merawat Nona Sun dari 4 cantik Emei akhir-akhir ini dan tak pernah menunjukkan mukanya lagi di dunia persilatan sekarang. Hua Menlou menjawab untuk Huishio Labu Pahit. Lu Xiaofeng tersenyum mendengarnya. Siapa yang mengira ia akan mengalami hal seperti ini sekarang? Dulu kukira ia akhirnya akan menjadi seorang Huishio. Kami tidak menginginkan Huishio seperti itu di kalangan Buddha. Huishio Labu Pahit menjawab. Iya, kalau bukan si Men Cui Su, mungkinkah itu Ye Guxing? Lu Xiaofeng mengalihkan pembicaraan. Juga bukan dia. Akhir-akhir ini Ye Guxing jatuh sakit. Tosu Kayu memberitahu. Ia bisa sakit juga? Lu Xiaofeng tercengang mendengar berita itu. Sakit apa? Penyakit yang sama denganku. Penyakit malas. Tosu Kayu tersenyum. Bila kau terkena penyakit ini, tak peduli siapapun dirimu, kau tak akan pernah membuat hal yang menggemparkan lagi. Mungkinkah itu si Tauke dan istri Tauke? Lu Xiaofeng bertanya setelah berpikir sebentar. Si Tauke malah lebih pemalas.
Hua Menlou tertawa dan menghilangkan pilihan itu. Huishio jujur tidak mungkin melakukan hal yang menggemparkan, tidak mungkin dia. Lu Xiaofeng berpikir keras. Mungkinkah itu harimau betina dari Gunung Qixia? Ia bertanya, setelah berpikir dalam-dalam. Tidak, sama sekali tidak. Bukan hanya kau tidak kenal orang ini, kujamin kau pun belum pernah mendengar tentang dirinya. Huishio Labu Pahit menjawab. Orang macam apakah dia? Seorang laki-laki yang bisa menyulam. Huishio Labu Pahit menjawab. Lu Xiaofeng tercengang sebentar sebelum ia tertawa. Memang ada beberapa orang laki-laki yang bisa menyulam. Dari beberapa orang penjahit yang kukenal, beberapa dari mereka bisa menyulam. Tapi ia bukan hanya bisa menyulam bunga, ia pun bisa menyulam orang buta. Huishio Labu Pahit menjawab. Lu Xiaofeng kembali tercengang. Menyulam orang buta. Tampaknya ia telah menyulam paling sedikit 70 atau 80 orang buta dalam beberapa hari terakhir ini. Bagaimana caranya ia menyulam orang buta? Dengan sebatang jarum jahit, 2 kali tusuk dan kau dapatkan 1. Lu Xiaofeng akhirnya memahami apa yang ia katakan. Orang-orang macam apakah orang buta yang ia sulam itu? Paling sedikit ada 4 atau 5 orang yang kau kenal. Siapa? Chang Mentian, Hua Yifen, Jiang Zhongwei. Jiang Zhongwei dari istana kerajaan di selatan? Ucapannya belum selesai ketika ekspresi wajah Lu Xiaofeng berubah secara dramatis. Apakah ada Jiang Zhongwei yang lain? Tapi sejak ia memasuki istana kerajaan, ia tidak ikut campur lagi dalam urusan dunia persilatan, kenapa ada orang yang memburunya? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Tidak ada yang memburunya, tapi seseorang memburu 18 untaian intan di istana kerajaan. Huishio Labu Pahit menjawab. Orang ini bukan hanya membutakan Jiang Zhongwei, tapi juga kabur bersama 18 untaian intan dari istana kerajaan. Bukan hanya itu, ia juga mengambil 70 atau lebih karya seni dan kaligrafi yang tak ternilai harganya yang telah dikumpulkan oleh Hua Yugan, 800.000 tael perak uang yang dipercayakan pada perusahaan ekspedisi pembawa kedamaian, dan kira-kira 90.000 tael daun emas dari kelompok Sungai Pasir Emas. Huishio Labu Pahit menghirup nafas dan meneruskan. Dalam waktu sebulan, orang ini telah melakukan 60 perampokan yang sangat besar, dan semuanya dilakukan seorang diri. Benar-benar menggemparkan, bukan? Kenapa aku tidak mendengar apa-apa sedikit pun? Lu Xiaofeng bertanya, masih agak terkejut mendengar berita itu. Akhir-akhir ini kau sibuk di wilayah barat laut, kejahatan-kejahatan ini terjadi di wilayah tenggara. Beritanya pun baru tiba di sini beberapa hari terakhir ini, hanya saja kau sedang sibuk menggali cacing. Huishio Labu Pahit menjawab. Berita ini baru tiba di sini, dan kau telah tahu tentang semuanya. Lu Xiaofeng berkata. Sejak kapan kau jadi tertarik pada semua kejadian di dunia? Lu Xiaofeng ingin tahu. Jangan lupa, aku punya seorang adik seperguruan yang terkenal. Huishio Labu Pahit menarik nafas. Jin Jiuling? Untunglah aku hanya punya seorang saudara seperguruan seperti dia. Huishio Labu Pahit tersenyum jengkel. Sekarang aku faham. Lu Xiaofeng menarik nafas panjang. Apa yang kau fahami? Jin Jiuling berteman baik dengan Jiang Zhongwei, dan ia dulunya juga merupakan pemburu hadiah nomor 1 di dunia. Walaupun ia telah mencuci tangan dari pekerjaannya itu, tapi ia tentu akan ikut campur dalam masalah ini. Huishio Labu Pahit setuju dengan ucapan Lu Xiaofeng. Sekali seseorang telah bekerja 1 hari saja untuk pemerintah, sukar baginya untuk keluar begitu saja. Hingga hari ini, aku masih tidak mengerti kenapa ia memutuskan untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Huishio Labu Pahit menarik nafas. Apa? Kau malah menginginkan dia jadi Huishio? Tosukayu memotong. Seorang Huishio paling tidak tak akan memiliki banyak masalah dan tak perlu merasa cemas. Huishio Labu Pahit menjawab. Tapi Huishio juga tidak punya istri. Tosukayu menusuk dengan cepat. Huishio Labu Pahit tidak menjawab lagi. Setiap orang di dunia persilatan tahu bahwa kelemahan terbesar Jin Jiuling adalah ia menganggap dirinya sendiri lemah lembut dan memikat. Menurut kabar angin, ia dulu mau bekerja untuk pemerintah juga karena seorang wanita. Jin Jiuling diakui oleh masyarakat umum sebagai orang terbaik dalam 300 tahun sejarah 6 pintu.
Semua perkara, besar atau kecil, tentu akan terpecahkan bila ia turun tangan. Lu Xiaofeng berkata, itulah sebabnya aku selalu berpendapat bahwa masalah terbesarnya adalah ia terlalu hebat, terlalu cerdas. Huishio Labu Pahit kembali menarik nafas. Tapi orang yang paling cerdas pun tentu akan menemui sesuatu yang tak mampu ia pecahkan. Lu Xiaofeng berkata, dan Huishio Labu Pahit setuju. Mungkin kasus ini adalah kasus yang tak bisa ia pecahkan, maka ia menginginkan bantuan. Huishio Labu Pahit kembali menyetujui pendapat itu. Dan karena kau hanya punya seorang adik seperguruan seperti dia, kau tentu mau menolongnya mencarikan bantuan. Lu Xiaofeng menarik nafas dan tertawa masam. Sayangnya, kebetulan aku adalah seorang pembantu yang sempurna. Bila seseorang menemui sesuatu yang tak bisa mereka selesaikan, mereka selalu datang padaku, karena itu. Karena itu, Huishio Labu Pahit bertanya. Karena itu waktu kau mengundangku ke sini untuk makan, kau mungkin tidak melakukannya dengan hati yang tulus. Jangan lupa kalau kamulah yang masuk ke sini, aku tidak mengundangmu. Mungkin aku memang tidak beruntung. Lu Xiaofeng menertawakan nasibnya sendiri. Kenapa aku masuk begitu saja ke sini? Tampaknya akhir-akhir ini kau memang kurang beruntung. Tosu Kayu tertawa. Tapi kali ini aku tak mau, aku tak peduli apakah ia menyulam bunga atau menambal celana, bukan urusanku. Aku tak peduli betapa besarnya peristiwa ini, aku tidak ingin ambil bagian. Ia tidak ingin melibatkanmu kok, kenapa kau rewel? Huishio Labu Pahit berkata padanya. Tidak. Lu Xiaofeng terkejut. Memang tidak. Seorang laki-laki menjawab, sambil tersenyum. Tentu saja ia tak lain tak bukan adalah Jin Jiuling. Seperti yang diketahui oleh orang-orang di dunia persilatan, ada dua hal pada diri Jin Jiuling yang sangat sedikit orang yang mampu menandinginya. Pakaiannya, dan matanya. Mata Jin Jiuling tidak terlalu besar, juga tidak terlalu bersinar-sinar, tapi selama ia memasang matanya pada sesuatu, ia tak akan pernah melupakannya. Pakaian yang dikenakan oleh Jin Jiuling selalu terbuat dari bahan kain terbaik, dengan model terakhir, dan dibuat dengan sangat teliti. Bahkan kipas lipat yang digenggam di tangannya itu adalah benda yang tak ternilai harganya. Bila keadaan mendesak, kipas itu bahkan bisa digunakan sebagai senjata. Keahlian Jin Jiuling dalam hal mencari dan menotok urat syaraf termasuk jajaran kelas 1. Kenyataannya, segala hal pada dirinya adalah kelas 1. Jika araknya bukan arak kelas 1, ia tak pernah mau meminumnya. Jika wanitanya bukan kelas 1, ia bahkan tak mau meliriknya. Jika kereta kudanya bukan kelas 1, ia tak akan pernah mau menaikinya. Tapi ia bukanlah orang kaya kelas 1. Untunglah baginya, ia memiliki banyak kemampuan untuk mendapatkan uang. Ia adalah seorang ahli dalam menilai lukisan dan kaligrafi antik serta memiliki kemampuan yang ajaib dalam menilai keaslian sebuah benda. Dengan dua macam kemampuan itu saja telah cukup menjamin dirinya untuk menikmati kehidupan kelas 1 selama sisa hidupnya. Di samping itu, ia masih seorang laki-laki yang sangat tampan dan menarik, dan tidak terlihat begitu tua. Ini membuat dirinya bisa mengeluarkan uang yang sangat sedikit untuk sesuatu yang seharusnya bisa membuatnya bangkrut. Senyuman si cantik yang orang lain mungkin harus menghabiskan 1000 tael emas untuk mendapatkannya, biasanya bisa ia dapatkan hanya dengan uang sepeser saja. Itulah sebabnya ia selalu hidup nyaman, dan juga sangat merawat dirinya sendiri, sedikit pun tidak kelihatan seperti jago kungfu yang namanya saja mampu membuat gemetar para penjahat, tapi malah lebih mirip seperti seorang petualang cinta yang suka menulis puisi dan naik kuda. Apakah kau mendapatkan sesuatu yang berharga? Pertapa Cemara Kuno segera bertanya ketika melihatnya masuk. Hobi utama Pertapa Cemara Kuno adalah mengumpulkan karya seni dan kaligrafi klasik. Koleksinya sedikit pun tidak lebih buruk daripada koleksi Huayugan. Semua barang bagus telah dibawa ke Gunung Huang oleh pertapaku yang baik, apalagi yang tersisa untuk kutemukan? Jin Jiuling tersenyum. Bahkan tidak satu lukisan pun? Jin Jiuling berhenti sebentar sebelum tersenyum lagi. Aku punya sebuah bunga yang baru diciptakan. Oh, iya. Ayo, perlihatkan pada kami. Pertapa Cemara Kuno meminta. Tapi Jin Jiuling memang sedang mengeluarkannya. Itu adalah sehelai kain satin berwarna merah darah, di atasnya tersulam sebuah mawar hitam. Apa ini?
Pertapa cemara kuno bertanya setelah terkejut sejenak saat melihatnya. Akhir-akhir ini memang banyak pesanan untuk Sulaman. Jin Jiuling tersenyum. Mungkinkah ini hasil karya Dewi Jarum, Nyonya Su? Pertapa cemara kuno bertanya. Tidak, seorang laki-laki yang menyulamnya. Laki-laki penyulam yang satu itu? Ekspresi pertapa cemara kuno berubah hebat saat mendengar ucapan tersebut. Jin Jiuling mengangguk. Ini adalah sulaman yang ia buat di dalam ruang harta kerajaan. Apakah ia benar-benar duduk di sana sambil menyulam? Lu Xiaofeng bertanya. Jin Jiuling mengangguk lagi. Waktu Jiang Zhongwei membuka pintu, ia sedang duduk di sana sambil menyulam bunga ini. Ruang harta kerajaan tentu dijaga luar dalam oleh sepasukan pengawal, bagaimana ia bisa masuk? Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa masuk, bahkan tak seorang pun tahu di mana mulainya. Jin Jiuling tersenyum agak lelah. Dan ia tidak meninggalkan petunjuk apa-apa? Tidak. Orang macam apakah dia? Ia adalah orang yang berjenggot besar dan mengenakan sebuah mantel katun yang sangat besar walaupun di siang hari yang terik. Dan ia adalah seorang laki-laki, dan ia tahu cara menyulam, dan ia sangat ahli dalam hal itu. Itu saja yang kau tahu? Itu saja yang aku tahu, dan itu juga yang diketahui semua orang, tidak ada orang yang tahu lebih banyak lagi daripada diriku. Kungfu macam apa yang ia gunakan? Tak tahu. Bahkan Jiang Zhongwei pun tidak tahu. Bahkan seseorang yang telah lama berkecimpung di dunia persilatan seperti Chang Mentian pun tidak tahu, apalagi Jiang Zhongwei. Jin Jiuling menarik nafas. Telapak besi Jiang Zhongwei mungkin yang terbaik di wilayah Tenggara. Tapi ia tetap tidak punya satu kesempatan pun untuk melakukan sebuah gerakan. Jin Jiuling menarik nafas lagi. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu tangguh tiba-tiba muncul begitu saja? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Kau tadi mengatakan bahwa kau tak akan ikut campur dalam urusan ini, kenapa kau mengajukan semua pertanyaan ini? Huishio Labu Pahit bertanya dengan dingin. Apa salahnya bertanya? Tentu saja tidak ada salahnya. Jin Jiuling kembali tersenyum letih. Semua yang ku ketahui, telah kau ketahui sekarang. Lu Xiaofeng menatapnya beberapa saat. Mengapa kau memberitahu semuanya padaku? Tiba-tiba ia bertanya. Karena kau bertanya. Tidak ada alasan lain? Tidak. Dan kau bukan sengaja menungguku di sini? Bagaimana aku bisa tahu kalau kau akan datang ke sini? Jin Jiuling tak tahan untuk tidak tersenyum letih lagi. Dan kau tidak bermaksud mencariku? Tidak. Bagus, sekarang aku bisa bersantai dan minum arak. Lu Xiaofeng berkata sambil tersenyum. Walaupun mulutnya mengatakan, bagus, senyumannya tampak sangat canggung, sangat tidak wajar, dan tampaknya ia tidak ingin minum arak lagi. Tapi sekarang giliran Jin Jiuling yang tiba-tiba tersenyum. Tapi karena sekarang kau ada di sini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ia berkata. Mata Lu Xiaofeng segera bersinar-sinar. Aku tahu kau tentu akan menanyakan sesuatu padaku. Ia tertawa dan berkata. Untuk memecahkan kasus ini dan menemukan bandit penyulam, mungkin hanya satu orang di seluruh dunia ini yang mampu melakukannya. Jin Jiuling berkata. Mata Lu Xiaofeng bersinar semakin terang, siapa lagi selain dirinya yang bisa menyelesaikan misteri ini? Siapa orang yang kau bicarakan itu? Tapi, walaupun demikian, ia sengaja bertanya, ingin mendengar Jin Jiuling mengatakannya sendiri. Sikong Saising. Siapa yang kau katakan? Lu Xiaofeng bertanya setelah dibuat tertegun sebentar. Sikong Saising. Jin Jiuling mengulangi. Lu Xiaofeng memalingkan wajahnya, tidak memperdulikannya lagi. Tapi Jin Jiuling seolah-olah tidak melihat dan meneruskan. Sikong Saising dikenal sebagai raja pencuri, dan ia benar-benar seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seabad. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menebak bagaimana caranya bandit penyulam masuk ke ruang harta kerajaan, maka orang itu tentulah Sikong Saising. Lu Xiaofeng telah mulai minum, tampaknya ia juga tidak tertarik untuk mendengarkan lagi. Tapi Jin Jiuling meneruskan. Jika kita ingin memecahkan kasus ini, maka kita harus menemukan Sikong Saising. Tapi sayangnya, ia adalah tipe orang yang keberadaan dan gerak-geriknya selalu merupakan misteri, jadi...
Jadi kau ingin bertanya padaku di mana kau bisa menemukannya? Lu Xiaofeng tak bisa menahan dirinya lagi. Benar. Lu Xiaofeng tiba-tiba, dan dengan keras, meletakkan cangkir yang berada di tangannya ke atas meja. Jadi dari tadi kau membuang-buang waktu dengan menceritakan semua sampah itu padaku, hanya bertujuan untuk mencari dia? Siapa lagi yang bisa kumintai pertolongannya selain dia? Jin Jiuling menarik nafas. Lu Xiaofeng tiba-tiba melompat bangkit dan menunjuk hidungnya sendiri. Aku. Ia berteriak. Kenapa kau tidak memintaku? Jin Jiuling tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau tak akan mampu. Apa maksudmu aku tak akan mampu? Lu Xiaofeng tampak melompat lebih tinggi. Tak mungkin kau bisa melakukan ini. Jin Jiuling masih menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa tidak bisa? Karena kasus ini terlalu berbahaya, Jin Jiuling menjawab seenaknya. Di samping itu, kau tadi mengatakan bahwa kau tidak ingin ambil bagian dalam urusan ini. Siapa bilang aku tidak ingin ambil bagian? Aku akan ikut campur dalam urusan ini untuk menunjukkan padamu bahwa aku mampu. Sekarang Lu Xiaofeng sampai menjerit. Aku masih ingin bertaruh bahwa kau tak akan mampu memecahkan kasus ini. Baik. Lu Xiaofeng memukulkan tangannya ke atas meja. Apapun yang ingin kau pertaruhkan, aku setuju. Ia belum menyelesaikan kalimatnya ketika ia melihat orang lain tertawa. Memang, semua orang sedang tertawa. Itulah jenis tawa yang kau dapatkan bila kau tiba-tiba melihat seseorang menginjak seonggok tahi anjing. Lu Xiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa ia memang baru saja menginjak setumpuk tahi anjing, tumpukan yang sangat besar dan bau sehingga ia tak bisa menarik kakinya walaupun ia ingin. Lebih baik memancingnya daripada mengundangnya, begitulah kata pepatah. Tosukayu menarik nafas setelah tertawa terbahak-bahak. Makan malam telah selesai. Pertapa Cemara kuno adalah orang yang sangat merawat diri, ia bangun pagi dan tidur cepat. Tosukayu punya sebuah penyakit malas, dan Huishio Labu Pahit harus mengikuti sebuah upacara malam. Maka hanya 3 orang yang tersisa di ruang tamu tersebut. Lu Xiaofeng menatap mawar hitam di atas kain satin merah itu. Kapan pertama kalinya orang ini muncul? Tiba-tiba ia bertanya. Tanggal 3 Juni, orang pertama yang bertemu dengannya adalah Chang Mentian. Jin Jiuling menjawab. Dan terakhir kalinya? Terakhir yang ku ketahui adalah 13 hari yang lalu. Apakah masih ada perampokan baru atau tidak beberapa hari terakhir ini? Aku tidak tahu. 13 hari yang lalu aku sedang sibuk bertanding salto dengan si Kong Zaising, jelas bukan dia pelakunya. Aku memang tidak mencurigai dia. Dan kau pun memang tidak ingin meminta bantuannya. Lu Xiaofeng mencela dengan dingin. Jin Jiuling tertawa. Yang ku tahu adalah bahwa kau baru saja menggali 600 ekor cacing untuknya, maka kau tentu sedang merasa tidak senang pada dirinya. Jadi kau sengaja memancingku? Bagaimana lagi aku bisa melibatkanmu dalam hal ini? Jin Jiuling tertawa dan menjawab. Tampaknya aku seharusnya tidak coba-coba berteman dengan orang-orang yang menekuni pekerjaan seperti kalian. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tidak peduli apa, karena kita semua telah terseret dalam urusan ini, lebih baik kita mencari cara untuk keluar darinya. Pertama, kita harus menebak orang macam apakah dia. Lu Xiaofeng berkata setelah berpikir dalam-dalam. Setuju. Dari yang ku ketahui, bukan hanya orang ini melakukan pekerjaannya dengan cepat dan bersih, ilmu kungfunya juga termasuk kelas 1, tidak mungkin ia merupakan orang yang baru muncul di dunia persilatan. Aku pun berpikiran demikian, ia tentu seorang sangat terkenal yang sedang menyamar. Tapi aku tak bisa menebak siapa dia. Ia sengaja memakai jenggot besar dan mantel katun yang besar, dan duduk di tengah jalan sambil menyulam. Semua itu untuk menarik perhatian orang-orang sehingga tak seorang pun memperhatikan hal-hal lain pada dirinya. Tampaknya kau seharusnya juga menekuni pekerjaan sepertiku. Jin Jiuling bergurau. Bahkan seekor rubah tua sepertiku, yang telah menghabiskan waktu 10 tahun atau lebih di 6 pintu tak bisa menganalisa keadaan ini dengan cara yang lebih baik darimu. Lu Xiaofeng sengaja memasang muka kaku. Kau telah menyeretku dalam masalah ini, kau tak perlu menjilat-jilat pantatku lagi sekarang. 1 jilatan, 2 jilatan, tak ada yang bisa mengalahkan jilatan pantat.
Tak ada salahnya menjilat pantat beberapa kali lebih banyak daripada yang diperlukan. Jin Jiuling tertawa. Tak peduli betapa baik samarannya, selalu ada kelemahannya di suatu tempat. Hua Menlou tiba-tiba bicara. Mungkin Chang Mentian dan yang lainnya tidak melihat, mungkin mereka melihat, tapi menganggap hal itu tidak penting. Sangat mungkin. Jin Jiuling setuju. Karena itu, jika kita menanya mereka lagi secara mendetil, mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk baru. Hua Menlou menarik kesimpulan. Kita? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Kita? Apakah kita, termasuk kamu? Lu Xiaofeng bertanya. Jangan lupa, aku buta. Hua Menlou tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak boleh terlibat dalam urusan orang buta lainnya? Lu Xiaofeng dan Jin Jiuling saling berpandangan satu sama lain, mereka berdua merasa sedikit bersalah. Mereka telah bicara, buta ini, dan buta itu, sejak tadi, sama sekali lupa bahwa ada seorang laki-laki buta yang sedang duduk tepat di samping mereka. Memang orang-orang sering bersikap seolah-olah Hua Menlou bukanlah orang yang buta. Lu Xiaofeng terbatuk ringan beberapa kali. Oke, mari kita berpencar agar tugas kita bisa dilakukan dengan lebih cepat. Kalian berdua pergi mencari Chang Mentian dan Jiang Songwei. Dan kau? Jin Jiuling bertanya. Aku akan mencari seseorang. Lu Xiaofeng memasukkan kain satin merah itu ke dalam bajunya. Siapa? Seekor harimau betina. Yang mana? Yang paling cantik, tentunya. Lu Xiaofeng tersenyum. Jin Jiuling juga tersenyum. Jangan lupa, yang paling cantik adalah juga yang paling buas. Berhati-hatilah supaya tidak tergigit. Oh, ia akan berhati-hati, kau bisa yakin akan hal itu. Hua Menlou meyakinkannya. Kenapa begitu? Karena ia telah digigit beberapa kali. Hua Menlou tersenyum. Ada 4 harimau betina di dunia persilatan. Tampaknya keempat-empatnya semuanya pernah menggigit Lu Xiaofeng 1 atau 2 kali. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.